Assalamualaikum adik-adik, bersama lagi dengan saya Amalia Rahman. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Suatu materi dikatakan makhluk hidup jika ia memiliki ciri-ciri gejala kehidupan. Contohnya burung ini. Burung memiliki ciri kehidupan bernafas, bergerak, memerlukan energi, dan juga mengeluarkan zat sisa, serta ciri gejala kehidupan lainnya. Kita bandingkan dengan pesawat terbang. Pesawat juga mampu bergerak, memerlukan energi seperti bahan bakar aftur, dan juga mengeluarkan zat sisa. Namun pesawat bukanlah makhluk hidup karena pesawat tidak memiliki gejala kehidupan lainnya. Untuk lebih jelasnya apa saja ciri-ciri kehidupan, mari kita simak video berikut ini. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak, yaitu perubahan kedudukan dari titik acuan. Gerak makhluk hidup dibagi menjadi dua, ada gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif dimiliki oleh hewan karena hewan mampu berpindah tempat dan memiliki alat gerak. Contohnya adalah kaki, tangan, ataupun otot perut. Sedangkan tumbuhan dikatakan gerak pasif karena tumbuhan tidak mampu berpindah tempat. Tumbuhan tidak memiliki alat gerak, sehingga gerak tumbuhan contohnya adalah mekarnya bunga teratai ataupun ketika tumbuhan mendapatkan rangsangan, seperti putri malu saat disentuh, maka daunnya akan mengatup. Ciri yang kedua yaitu bernafas, merupakan proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh dan keluarnya gas karbon dioksida dari tubuh. Makhluk hidup bernafas dengan alat pernafasan yang berbeda-beda. Contohnya, kelompok ikan bernafas dengan insang, kelompok mamalia bernafas dengan paru-paru. Tumbuhan pada waktu pagi hari akan melakukan fotosintesis, sedangkan pada waktu malam hari tumbuhan juga melakukan pernafasan atau yang dikenal dengan respirasi. Respirasi adalah proses biokimia pembakaran oksigen dengan makanan atau disebut dengan oksidasi makanan. Reaksi kimia dari respirasi adalah glukosa dan oksigen akan dihasilkan H2O atau air serta karbon dioksida dari hasil respirasi dan energi. Ciri yang ketiga, memerlukan energi. Makhluk hidup membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Berdasarkan kemampuan makhluk hidup dalam membuat makanan dibagi menjadi dua, yaitu heterotrof dan autotrof. Heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanan sendiri. Contohnya adalah kelompok hewan dan manusia. Dalam hal ini, hewan harus makan untuk memperoleh energi dan bertahan hidup. Sedangkan tumbuhan adalah kelompok autotrof, yaitu makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri. Tumbuhan mampu membuat makanan sendiri karena tumbuhan memiliki klorofil atau zat hijau daun untuk fotosintesis. Fotosintesis adalah proses biokimia pembentukan energi dengan bantuan cahaya matahari. Tumbuhan mampu membuat amilum atau glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari, maka akan dilakukan proses fotosintesis di dalam kloroplas tumbuhan, sehingga dihasilkan glukosa dan oksigen. Yang keempat adalah berkembang biak atau reproduksi. Tujuannya untuk menghasilkan keturunan serta melestarikan jenis agar tidak punah. Pada hewan, reproduksi secara generatif dibagi menjadi tiga. Yang pertama ovipar atau bertelur. Contohnya adalah kelompok ikan, burung, beberapa reptil, serta amfibi. Sedangkan yang kedua adalah vivipar atau melahirkan. Contohnya adalah kelompok hewan mamalia. Sedangkan yang ketiga adalah ovovivipar atau bertelur melahirkan. Contohnya adalah kelompok reptil yaitu ular dan kadal. Sedangkan secara vegetatif, hewan berkembang biak dengan cara fragmentasi. Contohnya adalah cacing planaria. Dan yang kedua membelah diri. Contohnya adalah kelompok amoeba atau protozoa. Pada tumbuhan berkembang biak dengan cara generatif, yaitu pertemuan antara serbuk sari dengan putik yang terjadi pada organ bunga. Sedangkan secara vegetatif, tumbuhan juga bisa berkembang biak dengan cara dicangkok, setek,
stolon, ataupun dengan cara ditempel. Nah, bantuan daripada serangga seperti kupu-kupu juga bisa membantu perkembangbiakan pada bunga. Ciri yang kelima adalah adaptasi, yaitu kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada 3 jenis adaptasi. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya berdasarkan bentuk luar tubuhnya. Contoh adaptasi morfologi adalah bentuk paruh burung yang berbeda-beda. Paruh burung pemakan biji-bijian memiliki bentuk lebih kecil daripada paruh burung karnivora atau pemakan daging seperti burung elang. Kemudian yang kedua adalah adaptasi fisiologi, yaitu kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya berdasarkan fungsi organ tubuhnya. Contohnya adalah rayap. Mereka bisa memakan kayu karena dalam tubuhnya ada enzim selulosa. Kemudian adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya berdasarkan tingkah lakunya. Contohnya adalah paus yang sesekali berada di atas permukaan air untuk mengaduk udara, serta bunglon yang mampu merubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang dihinggapinya untuk mengelabui musuh atau disebut dengan mimikri. Ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsang atau yang dikenal dengan iritabilitas, yaitu kemampuan makhluk hidup peka terhadap suatu rangsangan. Pada hewan dan manusia memiliki sistem saraf dan juga otak, sehingga hewan mampu merasakan rangsangan seperti panas, dingin, ataupun suatu tekanan. Sedangkan pada tumbuhan tidak memiliki sistem saraf, tetapi di dalam tumbuhan terdapat cairan kimiawi sehingga tumbuhan mampu menanggapi rangsang. Contohnya, ketika putri malu disentuh, maka daun putri malu akan mengatup. Kemudian contoh yang lain, ketika matahari menyinari suatu tanaman, maka tanaman tersebut akan berusaha untuk mengikuti arah matahari. Ciri yang ketujuh adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel pada tubuh. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali seperti semula. Pertumbuhan bisa diukur dengan angka, grafik, atau bersifat kuantitatif. Contoh pertumbuhan adalah tinggi suatu tanaman sebesar 20 meter atau massa tubuh seseorang sebesar 40 kg. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangan bersifat reversibel atau bisa kembali seperti semula. Perkembangan tidak bisa diukur dengan menggunakan angka, namun hanya bisa diamati atau bersifat kualitatif. Contoh perkembangan adalah daun pada tanaman tersebut sangat lebat. Ciri ke-8 yaitu mengeluarkan zat sisa. Ada 2 jenis sistem pengeluaran zat sisa. Yang pertama, ekskresi, yaitu sistem pengeluaran zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh makhluk hidup. Yang kedua, ekskresi, yaitu sistem pengeluaran zat sisa yang masih dibutuhkan oleh tubuh makhluk hidup. Contohnya adalah enzim dan hormon. Pada hewan mamalia, contoh organ ekskresi yaitu ginjal, mengeluarkan urin atau air kencing. Kemudian paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, serta kulit mengeluarkan keringat. Pada tumbuhan, organ ekskresi yaitu daun, karena di daun ada stomata atau mulut daun. Ada 2 cara proses pengeluaran zat sisa pada tumbuhan, yaitu gutasi dan transpirasi. Gutasi adalah keluarnya titik-titik air di tepi daun akibat adanya tekanan akar saat pengangkutan air. Sedangkan transpirasi adalah keluarnya air pada daun dalam bentuk uap air atau gas. Selain stomata, lentisel pada batang juga berperan sebagai organ ekskresi pada tumbuhan. Ciri ke-9 adalah memiliki bahan genetik. Semua makhluk hidup pasti memiliki bahan genetik di setiap selnya. Contohnya bakteri. Bakteri adalah makhluk hidup dari kingdom Monera yang sangat kecil ukurannya. Bakteri dikatakan makhluk hidup karena di dalam selnya memiliki bahan genetik yaitu RNA.
Bahan genetik berperan dalam mewarisi sifat keturunannya. Pada organisme eukariotik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, bahan genetik berada di dalam inti sel, yaitu tepatnya di kromosom. Di dalam kromosom ada bahan genetik yaitu RNA, DNA, dan gen yang berperan dalam pewarisan sifat keturunan. Oke, sekian pembahasan kita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian paham dan bisa mengelompokkan mana makhluk hidup dan mana benda tak hidup. Jangan lupa untuk menonton video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.